Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus, di mana kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa. Dan biarlah dimanapun saudara berada, izinkan saya, Gary Tengker, dan saya Arti Indira Pardede, mengucapkan selamat pagi. Dan mari saudara kita mulai hari ini dengan berdoa. terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri, buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan Tuhan, Engkau tetap menyertai melindungi kami saat kami tidur, dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, biarlah Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh mengerti segala kehendak-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah ketika iri hati menghancurkan. Bilangan 12 mencatat sebuah kisah menarik tentang perselisihan dalam keluarga pemimpin umat Israel. Miriam dan Harun berbicara melawan Musa karena pernikahannya dengan seorang wanita Kus. Mereka mempertanyakan otoritas Musa yang Tuhan berikan, dan Tuhan sendiri turun tangan untuk mengoreksi mereka. Saudara, kisah ini bukan hanya tentang konflik keluarga, tetapi juga tentang hati manusia yang sering kali jatuh dalam dosa iri hati, kesombongan, dan ketidaktaatan. Pernahkah Anda mendengar pepatah, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau? Kita sering menginginkan apa yang dimiliki orang lain, ya entah itu posisi, talenta, atau pengaruh. Tetapi ketika kita membiarkan iri hati menguasai, itu seperti api kecil yang perlahan melahap seluruh hutan. Kisah di Bilangan 12 ini mengajarkan bagaimana kita harus menangani sikap hati seperti ini. Lalu, bagaimana kita dapat menjaga hati kita dari iri hati dan tetap hidup dalam kehendak Tuhan? Maka saudara, kita pelajari yang pertama dari bacaan Bilangan 12. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-8. Bukankah aku berbicara dengan Musa, hambaku berhadapan muka dengan muka? Yang pertama saudara, kita bisa pelajari, jangan remehkan pemilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memilih orang tertentu, maka kita percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Miriam dan Harun mempertanyakan otoritas Musa. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memilih Musa sebagai pemimpin Israel. Dan iri hati mereka itu muncul karena mereka merasa bahwa mereka juga memiliki peran penting di antara umat Tuhan. Namun Tuhan menjelaskan bahwa hubungannya dengan Musa itu berbeda. Musa adalah hamba yang setia, yang Tuhan pilih untuk tugas yang sangat spesifik. Itu sebabnya saudara, belajar menerima bahwa Tuhan memiliki rencana unik bagi setiap orang. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tetapi fokus pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Roma 13 ayat 2 mengatakan, Karena itu, barang siapa menolak pemimpin yang ditetapkan Allah, dia menolak Allah sendiri. Itu sebabnya daripada kita memaki pemimpin-pemimpin yang ada yang menjadi pemimpin kita, jauh lebih baik kita mendoakan pemimpin rohani kita, bukan mengkritik mereka secara sembarangan. Toh pada akhirnya kalaupun ada sesuatu yang mengganjal di hati, jauh lebih baik kita ungkapkan secara pribadi, secara personal. Menghormati pemilihan Tuhan berarti mengakui bahwa kehendaknya sempurna, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita. Saya tidak berbicara bahwa hamba Tuhan tidak boleh dikritik. Tentu saja sangat-sangat boleh. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan
umat Tuhan itu sendiri. Tetapi harus kita tanya, apakah kritikan kita itu benar-benar dengan niat untuk memperbaiki keadaan atau hanya sekedar menjatuhkan orang lain? Apakah kritik yang kita berikan itu benar-benar berdasarkan data atau jangan-jangan hanya berdasarkan perasaan? Tetapi satu hal yang pasti, saudara, kita harus menghormati pemilihan Tuhan. Makanya Daud pernah berkata bahwa dia tidak mau mengorek Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Poin yang kedua kita pelajari dalam Bilangan 12 di ayatnya yang ke-9. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka dan ia pergi. Yang kedua, saudara, bahwa hati yang penuh iri akan memicu hukuman Tuhan. Iri hati membawa konsekuensi yang sangat-sangat serius. Tuhan langsung menghukum Miriam dengan penyakit kusta yang membuatnya harus diasingkan dari perkemahan. Ini menunjukkan bahwa iri hati bukan sekedar dosa kecil, tetapi sesuatu yang serius di mata Tuhan. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Latih hati untuk bersyukur, bahkan atas keberhasilan orang lain. Ucapkan doa berkat bagi mereka yang Anda rasa lebih berhasil dari Anda. Coba kita renungkan, apakah ada rasa iri hati dalam hati Anda? Bawa itu dalam doa dan minta Tuhan mengubahkan hati Anda. Yang jadi masalah adalah tidak ada orang yang iri itu merasa sadar dirinya itu sedang merasa iri. Itu sebabnya, saudara, iri hati itu mengotori hati kita. Tetapi kasih Tuhan membersihkannya ketika kita bertobat dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kita baca dalam Bilangan pasal 12. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. ketika Miriam dihukum, Musa tidak membalas dengan amarah. Sebaliknya, dia memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan Miriam. Hal itu kita bisa lihat dalam Bilangan pasal yang ke-12 tadi, dalam ayatnya yang ke-13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Jadi saudara, Musa itu menunjukkan karakter yang luar biasa, kerendahan hati dan kasih kepada sesamanya. Toh Miriam juga adalah kakaknya. Dalam kerendahan hati, Musa menjadi perantara. Untuk apa? Untuk pemulihan Miriam. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 mengatakan, Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. tiru kerendahan hati Musa. Dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Dia harusnya bisa melakukan banyak hal untuk menghukum Miriam. Tetapi dia tidak melakukan itu. Justru dia mendoakan orang yang mungkin menyakiti hatinya. Saudara, tiru ini. Mungkin ada beberapa orang yang menyakiti hati Anda, baik sengaja, tidak sengaja, melalui perlakuan, melalui perkataan. Tetapi, mari, yuk kita ambil satu langkah iman. Dengan cara apa? Mendoakan mereka. Jadilah alat Tuhan untuk memulihkan hubungan, bukan untuk menambah konflik. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan terbesar yang dapat membawa pemulihan dan kedamaian. Di dalam kisah di Bilangan 12 mengingatkan kita untuk yang pertama, menghormati pemilihan Tuhan dalam hidup orang lain. Dan yang kedua, menjaga hati dari iri hati yang menghancurkan. Yang ketiga, yang terakhir, belajar dari Musa tentang kerendahan hati yang membawa pemulihan. Maka setiap kita memiliki panggilan unik dari Tuhan.
Dan jangan biarkan iri hati merusak hati Anda atau hubungan dengan orang lain. Mari, jadilah seperti Musa yang tetap lembut dan mengutamakan kasih. Tuhan, bersihkan hati kami dari iri hati dan ajarkan kami untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan hormat kepada pemimpin yang Engkau pilih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus memimpin hati kami untuk berjalan bersama Engkau, dan terus Tuhan melakukan segala keinginan hati-Mu untuk kami boleh mengasihi para pemimpin kami, bahkan orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan kami percaya bahwa sepanjang hari ini kasih Tuhan pun menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah berdoa, saudara yang terkasih. Saudara, silakan lanjutkan aktivitas, dan saya percaya ketika engkau melanjutkan aktivitas dan engkau memulai hari ini bersama Tuhan, maka selalu ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Dan selalu ingat untuk memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Shalom.